Hai, welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya Alfarizi. Jadi di video kali ini saya akan memberikan pelajaran tentang hal-hal dasar yang ada di Mini4WD, yang mana akan saya jelaskan menggunakan seri STB atau TOB. Untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan setelah keempat mobil ini melakukan test run, dan dinamo yang digunakan untuk keempat mobil ini sama, itu dinamo SMC Motor dari Tamiya. Untuk test run pertama, saya akan mengadu D-Cross Zero 2 melawan Proto Saber Evolution. Dan test run kedua yaitu D-Cross Zero 2 melawan si Lupin Racer. Selanjutnya si D-Cross Zero 2 akan melawan Shadow Shark, yang mana ini masuk ke kelas STB Plus ya, bukan STB, karena ban dan roller depannya sudah saya ganti dengan kit yang lain. Dan tes run terakhir yaitu Lupin Racer melawan Proto Saber Evolution. Bisa kalian lihat tadi bahwa performa dari masing-masing mobil ini berbeda walaupun menggunakan tipe dinamo yang sama, yaitu dinamo SMC Motor. Dan alasan yang pasti kenapa setiap mobil ini memiliki performa yang berbeda itu dikarenakan settingan dan juga sasis yang digunakan itu juga berbeda, apakah single shaft ataukah double shaft. Baiklah, saya akan menjelaskan juga settingan dari masing-masing mobil, dimulai dari yang paling pelan ya, yaitu Proto Saber, Lupin Racer, D-Cross Zero 2, dan terakhir Shadow Shark. Pertama adalah si Proto Saber yang akan saya jelaskan, yang mana menggunakan roller bawaan dari boxnya yaitu 13 mm, dan untuk ukuran bannya sekitar 26 mm atau ukuran medium ya. Dan untuk tipe bannya ini ban medium hard, yang mana mengurangi
cengkraman ban ketika di trek, otomatis ketika di tikungan ini bisa lebih cepat. Lalu sasis yang digunakan ini adalah sasis tipe AR, yang mana menurut saya pribadi sasis AR ini lumayan cukup berat ya bobotnya dibandingkan sasis yang lain seperti VS ataupun Super 2. Tetapi AR ini memiliki sasis yang lebih kokoh dibandingkan juga dengan sasis yang lainnya. Ini menurut experience saya sendiri. Lalu untuk gearnya ini menggunakan settingan gear speed 3.5 banding 1, dan gear pinion yang digunakan adalah pinion gear yang berwarna ungu. Lalu untuk si Lupin Racer ini menggunakan ban berukuran large diameter, dan tipe bannya itu adalah racing slick tires, yang mana tingkat cengkraman pada treknya itu sama seperti medium hard. Jadi saat di tikungan mobil ini lumayan cepat juga ya, seperti yang dilihat di video tadi. Lalu untuk bagian roller depan dan belakang itu berbeda, yang mana bagian depan menggunakan roller 16 mm dan bagian belakang menggunakan roller berukuran 13 mm. Dan untuk settingan gearnya ini menggunakan settingan gear speed juga, yaitu gear 3.5 banding 1. Namun pinion yang digunakan ini adalah pinion biasa, yaitu pinion yang berwarna putih. Jadi pinion berwarna putih ini performa cengkramannya ke counter gear itu sedikit lebih lemah dibandingkan dengan gear pinion yang berwarna ungu. Sebenarnya juga performa dari si Lupin Racer ini masih bisa ditingkatkan lagi dengan cara menggantikan pinion gearnya yang berwarna putih tadi dengan pinion gear yang berwarna ungu atau yang hitam atau karbon ya. Selanjutnya ada Decross Zero 2, yang mana settingannya ini sebenarnya nggak jauh berbeda dengan Proto Saber Revolution, yaitu menggunakan ban berukuran medium dan tipe bannya ini adalah medium hard, dan untuk roller bagian depan dan belakang menggunakan roller 13 mm. Dan yang membedakannya hanyalah di bagian sasisnya aja, yang mana Decross Zero 2 ini menggunakan sasis tipe MA, sedangkan Proto Saber Evolution menggunakan sasis tipe AR. Rasio gear yang digunakan Decross Zero 2 ini adalah 3.5 banding 1 atau gear speed, dan pinion gearnya menggunakan pinion gear yang berwarna ungu ya. Kalau setahu saya sih pinion gear untuk MA atau MS itu sama, kebanyakan itu menggunakan pinion gear yang berwarna ungu. Keunggulan dari sasis tipe MA ini terletak di bagian dinamonya, yaitu dinamonya ini double shaft, yang mana dinamo double shaft ini memiliki torsi yang lebih besar dibandingkan dengan dinamo single shaft. Kalau dinamo single shaft itu membutuhkan propeller shaft untuk menyambungkan pergerakan dari roda belakang ke depan atau depan ke belakang. Berbeda dengan dinamo double shaft yang tidak membutuhkan propeller shaft, karena perputaran dari dinamo ini langsung mengenai counter gear bagian depan dan juga bagian belakang, sehingga torsi dan performa saat di track ini sasis MA ini lebih unggul dibandingkan sasis yang menggunakan dinamo single shaft. Dan yang terakhir akan saya jelaskan adalah si Shadow Shark ini, yang mana klasifikasi kelas mobilnya ini sudah berubah dari STB menjadi STB Plus. Itu dikarenakan saya merubah bagian roller depan dan juga mengganti bagian bannya. Settingan Shadow Shark ini sebenarnya nggak jauh berbeda juga dengan Proto Saber Revolution, hanya saja yang membedakan di bagian ban dan juga roller depannya. Lalu untuk tipe ban dari Shadow Shark ini adalah narrow arch yang berukuran 30 mm atau masuk tipe large diameter. Keunikan dari narrow arch ini adalah bannya yang sedikit bundar di bagian tengahnya, jadi bagian yang menapak ini hanya sedikit. Jadi itu pula yang membuat mobil Shadow Shark ini bisa mengalahkan Decross Zero 2. Seperti saya bilang sebelumnya, kalau settingan si Shadow Shark ini nggak jauh berbeda dengan Proto Saber Revolution. Ini terlihat dari gearnya itu sama menggunakan gear speed, lalu pinion gearnya juga sama menggunakan pinion gear yang berwarna ungu. Awalnya dinamo Shadow Shark ini adalah rev tune to motor, tetapi karena rev tune to motor ini lebih cepat dibandingkan SMC, jadi saya rata menggunakan dinamo SMC untuk semua mobilnya. Itu dia tadi sedikit penjelasan soal hal-hal mendasar di Min 4WD, yang mana saya ambil dari settingan STB dan juga STB Plus. Seperti yang saya sudah bilang di video-video sebelumnya juga, bahwa dinamo itu bukanlah patokan penting dari performa mobil saat di track, tetapi settingan lainnya juga sangat penting sekali, seperti settingan roller, ukuran ban, maupun tipe ban yang digunakan itu benar-benar mempengaruhi performa mobil saat di track. Jadi apabila ada penjelasan yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan. Dan terima kasih karena sudah menonton. Tonton juga video saya yang lainnya, dan sampai jumpa. See you and bye-bye.